damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali saya boleh bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara. Ada anak-anak muda, ada yang sudah berkeluarga, ada opa, oma juga. Puji Tuhan, Shalom. Demikian juga untuk pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Baik yang di Surabaya, di luar Surabaya, bahkan di luar negeri. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, tidak terasa ya. Kita sudah menghabiskan waktu tahun 2016 ini, kita sudah melewati lebih dari setengah tahun, ya sudah Juli sudah selesai, kita masuk ke minggu pertama di bulan Agustus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pak Hani memberikan satu tema yang indah untuk bulan Agustus ini adalah strong impact. Kalau kita setiap kali masuk ke bulan Agustus kita diingatkan akan peristiwa yang sangat bersejarah bagi Indonesia, itulah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana saudara negara ini bisa mengalami kemerdekaan karena ada orang-orang yang mau berjuang. Amin saudara, mereka membawa dampak. Mereka sudah tidak ada lagi bersama dengan kita para pejuang ini. Tetapi saudara lihat hasil perjuangan mereka berdampak begitu kuat. Kita juga merindukan saudara hidup kita seperti itu. Setiap orang hanya diberi kesempatan hidup satu kali aja. Ya, saudara, hanya satu kali aja. Itu sebabnya biarlah kesempatan yang sama yang saudara miliki dan saya miliki dan semua. Biar orang itu kaya, luar biasa, pandai, luar biasa. Kesempatan hidup di dunia hanya satu kali. Kita mau pakai dengan sungguh-sungguh kesempatan itu sebaik-baiknya. Menjalankan hidup saudara dengan membawa dampak yang luar biasa. Bulan ini strong impact. Benar-benar saudara biar itu tidak hanya menjadi satu pengetahuan. Tapi saya berdoa, saya berharap supaya siapapun yang menerima kebenaran firman, hidupnya diubahkan, diubah itu harus dari dalam. Amin saudara, dari dalam keluar. Kita tidak meminta saudara orang lain dulu berubah. Tetapi kita mengubah diri kita sendiri. Amin. Itu sebabnya saya memberi tema hari ini saudara adalah living with strong impact. Bagaimana kita bisa hidup dengan memberikan dampak-dampak yang kuat. Faktor-faktor apa saudara yang memampukan kita hidup sungguh-sungguh berdampak. Bukan panjangnya umur saudara ya, tetapi betul-betul berapa banyak yang Tuhan berikan usia dalam hidup kita ini, kita mau maksimalkan sungguh-sungguh. Hari ini saudara saya ingin berbicara membagikan dua hal yang sangat penting. Dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga dari 12 murid sampai berita Injil keselamatan bisa dibawa ke seluruh dunia. Very strong impact. Dampak yang luar biasa. Yang pertama kita lihat saudara, karena mereka memberi diri dipenuhi Roh Kudus. Amin. Kekuatan yang dari dalam saudara keluar. Itulah saudara yang membawa satu impact, satu dampak yang luar biasa. Dipenuhi Roh Kudus adalah janji Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, Roh Kudus dikatakan dicurahkan turun atas kamu bukan semata-mata untuk kita. Tetapi sudah dikatakan agar kamu, agar kita semua menjadi saksi. Menjadi saksi orang lain lihat kan? Berarti saudara hidupnya itu berdampak. Hidupnya membawa pengaruh yang positif. Menjadi saksi bagi siapa? Yerusalem adalah kelompok yang paling dekat saudara. Itulah keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita, kebaikan kita bisa dirasakan banyak orang. Apakah keluarga kita, suami, istri, orang tua, anak-anak, menantu, mertua, kakak, adik, ipar-ipar bisa merasakan kebaikan impact yang ada di dalam kehidupan kita menjadi saksi
bagi keluarga. Lebih luas lagi kalau saudara anak muda pergi sekolah, menjadi dampak sudah bagi teman-teman kita di sekolah. Saudara yang udah bekerja, partner kerja, saudara atasan kepada orang-orang di bawah kita. Saudara bawahan orang-orang yang di atas kita, majikan kita, owner kita. Itulah Yudea kita sudah. Orang-orang di sekeliling kita, bahkan dikatakan sudah di Samaria. Samaria inilah bicara orang-orang yang mungkin berbeda sekali, orang asing. Yang sudah mungkin budayanya beda, agamanya beda, kebiasaannya berbeda, bahasanya pun berbeda mungkin ya. Nah, Tuhan memanggil kita menjadi saksi, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Janji menerima Roh Kudus ini bukan hanya untuk murid-murid Yesus. Bukan juga hanya untuk pendeta, pelayan Tuhan, Bu, saya mah jemaat biasa ya. Tapi coba saudara lihat bagaimana firman Tuhan berbicara melalui Rasul Petrus yang dipenuhi Roh Kudus. Bahwa janji dipenuhi Roh Kudus. Janji sudah dipenuhi dengan karunia Roh Kudus. Diberikan kepada kita semua orang yang percaya. Amin. Mari kita melihat Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Petrus sedang khotbah, saudara, hasil dipenuhi Roh Kudus. Ya. Orang-orang bertanya, lalu apa yang kami harus lakukan? Berilah dirimu bertobat, meninggalkan dosa-dosa. Penting sekali. Salah satu yang menghambat mengapa kita nggak bisa bertumbuh secara rohani, kenapa kita nggak bisa berdampak. Saudara, karena kita tidak mau melepaskan, membuang dosa-dosa dalam hidup kita. Di Afrika, saudara, para pemburu monyet-monyet ini tidak mematikan, membunuh monyet-monyet ini. Tetapi mereka memakai satu strategi yang sangat jitu. Mereka sudah mempelajari apa yang paling disukai oleh monyet. Mereka berikan jebakan. Sudah mereka masukkan ke dalam toples-toples yang cukup panjang. Toples itu ditanam sudah ke dalam tanah. Sehingga bagian toples dalam itu tidak kelihatan, hanya kelihatan lubangnya aja. Diisi dengan kacang-kacang yang membuat aroma yang menyengat, saudara, harum sekali. Sehingga otomatis ya, mengumpulkan monyet-monyet itu datang sendiri. Nggak usah dicari-cari, dikejar-kejar, datang sendiri. Ada pancingannya. Wah, sudah begitu lihat ya banyak gitu toples-toplesnya, karena dikubur bagian tubuh toples itu mereka nggak lihat. Sudah yang kelihatan itu rata dengan tanah, mereka coba masukkan tangannya ke dalam toples. Wah, mereka ambil itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu mau mereka keluarkan tangannya, nggak bisa. Waktu masuk bisa karena tangannya kosong. Tetapi saudara, ketika mereka ambil, ya, mereka nggak mau lepaskan tangan itu. Mereka ingin kacangnya, tapi mereka juga ingin bisa membawa kacang itu keluar, saudara. Tapi tangannya nggak bisa keluar karena udah diatur sedemikian rupa. Mulut toples itu hanya cukup untuk tangan monyet kalau tangannya kosong. Apa yang terjadi, saudara? Pemburu-pemburu dengan mudah menangkapi monyet-monyet itu seperti menyerahkan diri. Saudara, kita mungkin berkata goblok ya. Buang aja kacangnya. Lalu kamu angkat tangannya, udah kamu nggak mungkin akan ditangkap oleh si pemburu-pemburu monyet. Tapi seringkali, saudara, kebodohan itu ada di dalam begitu banyak manusia. Yang merasakan kacang-kacang dosa yang begitu nikmat. Dari keharumannya yang saudara mungkin betul-betul menarik mata kita. Menarik keinginan daging, hawa nafsu. Saudara-saudara sekalian, sehingga berapa banyak orang terperangkap oleh jebakan iblis. Kita ingin membawa serta dosa-dosa kita. Kacang-kacang ini menggambarkan dosa.
Saudara, seandainya kita lepaskan, kita buang, kita akan alami kemerdekaan. Tapi kita eman, kita sayang, kita gak mau buang dosa itu, kita gak mau lepaskan. Kita mau tinggal dengan dosa itu, tapi sekaligus kita juga ingin hidup merdeka. Nggak bisa. Hanya ada satu pilihan. Jika kita mau mengalami kemerdekaan, kedamaian, keselamatan, lepaskanlah dosa itu. Buang dosa itu. Amin. Hidup dalam pertobatan yang sejati. Kacang-kacang ini juga bisa berbicara, saudara, kebencian yang ada di dalam diri kita. Kepahitan, kekecewaan, kemarahan. Mungkin terhadap orang yang menyakiti kita. Kita pegang terus erat. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Dipikir terus, apakah itu kekhawatiran? Apakah itu kesesakan dalam hidup, pergumulan, sakit hati, kekecewaan, keputusasaan. Pada akhirnya saudara, itu menjadi jerat bagi diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang tadinya sehat, tetapi karena enggak bisa melepaskan diri sudah dari ikatan, kekuatan, emosi negatif di dalam diri kita. Akhirnya kita menjadi tidak produktif. Bahkan tidak jarang yang kemudian menderita begitu banyak sakit penyakit. Hari ini saudara, ini ajakan firman Tuhan, bertobatlah. Sebetulnya mudah. Bu, enggak bisa, itu udah bertahun-tahun. Saudara, ada Roh Kudus. Amin. Saya nggak mampu. Ini gereja mau melayani. Ada orang yang melayani. Counseling, sudah bisa minta didoakan. Dilepaskan. Saudara bisa dituntun. Ya, orang buta tidak boleh menuntun yang buta kan. Harus orang yang melek. Bisa menunjukkan jalan, jangan ke sana. Itu kamu kalau ke sana masuk jurang. Nah, perlu ada orang yang melek secara rohani. Sehingga kita mendapat pertolongan keluar saudara. Dari jurang-jurang dosa, bertobat. Memberi diri dibaptis karena udah percaya, bertobat. Kita perlu mengesahkan keyakinan, kepercayaan kita di dalam baptisan. Tanda kita percaya untuk pengampunan dosa. Dan firman Tuhan berkata, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, ini adalah satu penggenapan janji yang luar biasa. Tuhan kalau berjanji nggak cuma ngomong doang, tapi dia pasti genapi. Amin. Kalau saudara melihat bagaimana setelah dipenuhi Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataan ini. Hasil dipenuhi Roh Kudus kita bisa lihat, janji Tuhan digenapi. Petrus menjadi saksi yang luar biasa. Sudah dia berkhotbah memberitakan Injil keselamatan dengan penuh keberanian. Siapa Petrus? Dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang punya otoritas kekuasaan, tidak. Dia nelayan biasa, orang sederhana. Tetapi saudara, Roh Kudus yang memenuhi hidupnya, membuat saudara dia memiliki keberanian dari dalam itu keluar. Satu kebenaran firman Tuhan, khotbah saudara yang sampai membuat ribuan orang tertemplak hatinya. Dan bertanya apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara. Saudara lihat khotbah Petrus, khotbah hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, memiliki ciri saudara, membawa berita yang fokus kepada Kristus. Amin. Beritanya tidak fokus sama diri sendiri, sama kehebatan si hamba Tuhan itu. Beritanya bukan difokuskan saudara kepada perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan oleh si pemberita itu, bukan. Pemberita hanya the messenger. Hanya pembawa, utusan aja. Yang disampaikan saudara adalah fokus kepada Kristus. Coba saudara lihat Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
beritanya fokus kepada Kristus. Hidup kita juga harus fokus kepada Kristus. Amin, saudara. Itu yang membuat Paulus berkata, Pak, bagiku hidup adalah Kristus. Sehingga saudara dia menghadapi badai, persoalan, ada tantangan, ancaman, berbagai upaya untuk membunuh dia karena pemberitaan Injil, kuat. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau di dalam menjalankan misi hidup ini, dia harus menanggung resikonya. Ada penderitaan, ada penganiayaan, bahkan berakhir dengan kematian. Dia berkata apa? That is my gain. Itulah keuntunganku. Wow. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sebagai pengusaha, karyawan, wira swastawan, anak muda yang masih kuliah, sekolah, saudara bisa menerapkan ini, hidup dipenuhi Roh Kudus. Mengubah mindset kita, cara berpikir kita. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau saya bekerja, saya cari uang, saya sekolah, saya tujukan fokusnya adalah Kristus. Bukan semata-mata kepada diri sendiri. Inilah yang akan menghasilkan hidupnya itu berdampak luar biasa. Membawa kita tidak menjadi orang yang serakah. Membawa hidup kita ini saudara menjadi orang yang mau membantu orang lain. Apa? Karena fokusnya bukan diri sendiri. Bukan semata-mata apa untungnya ya aku lakukan. Bukan. Tapi aku bisa melakukan ini, fokusku Kristus, aku bisa menjadi saksi. Ini saudara. Itu akan menghasilkan hidup yang berdampak. Bapak Ibu Saudara, dan Petrus menantang orang banyak itu dan berkata di ayat 38. Tadi udah ya. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagi siapa janji ini? Bagi kamu semua yang mendengar firman. Janji ini diberitakan buat siapa aja yang mendengar, yang percaya. Ya, tadi kita nyanyi lagu, percaya saja, amin, ku percaya. Bagi kamu, dan katanya bagi anak-anakmu, dan dikatakan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sudah nubuatan itu digenapi untuk saudara dan saya. Kitalah orang-orang yang masih jauh, waktu Petrus berkhotbah itu 2000 tahun yang lalu. Amin. Tapi dia sedang berbicara. Ini janji juga untuk kamu yang masih jauh, sebanyak orang yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Luar biasa. Apakah saudara sudah memberitakan Injil keselamatan itu? Seorang jemaat, saudara kasih pipinya, ya, profile picture-nya. Ada seorang yang meninggal dunia. Jadi saya tanya, siapa yang meninggal? Bapak angkat saya, turut berduka cita ya. Saya bilang, ibadah di mana? Enggak ke gereja, Bu. Itu saya kecewa sekali. Loh, udah tua ya. Ya udahlah, saya bilang. Saya menghibur ya. Masa saya ngomong yang enggak enaknya orang udah meninggal. Udahlah. Dah, relakan. Aduh Bu, saya enggak rela sebab dia matinya belum kenal Kristus. Terus saya tanya, apa kamu sudah pernah menyaksikan, menginjili? Ya itu Bu, justru kecewanya. Saya tidak pernah. Nah itu. Kalau sudah mati, sudah belum pernah menyaksikan, nggak bisa mundur lagi kan. Tapi kalau saudara pakai kesempatan yang ada, saudara memberitakan, kasih tahu Pak, ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tapi orang itu nggak mau, kita doakan. Ya, nggak ada rasa getun. Tapi kalau gini, aduh saya nggak pernah ngomong apa-apa. Coba bayangkan. Itu sebabnya Bapak Ibu hidup dipenuhi Roh Kudus. Semata-mata bukan hanya supaya saudara ini apa ya. Kalau orang karismatik, wah bahasa roh penting. Membangun iman kita. Tapi Tuhan ingin kita berdampak. Menyaksikan. Orang di sekeliling kita sudah punya pembantu, supir. Sudah belum menerima Injil. Anak-anak, sudah sekalian. Kalau kita sudah membawa berita itu dan orang itu masih belum mau,
Sudah sekalian, darahnya tidak ditanggungkan atas kita. Amin. Kita terus mendoakan dan percaya bahwa firman Tuhan, benih firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin bukan kita nanti yang menuai, tapi dia ingat, oh ya kapan ya, udah 5 tahun lalu dulu aku pernah punya majikan ngomong Yesus, Yesus. Bisa. Mungkin orang lain yang menuai. Sudah, ini adalah satu hasil hidup yang berdampak dipenuhi Roh Kudus. Ada keberanian menyampaikan Injil. Ya, enggak paksa, tapi kita harus menyampaikan. Yang kedua apa saudara? Berani mendoakan orang sakit. Bu, lain agamanya, enggak apa-apa, cuma tanya, mau enggak didoakan? Oh mau, ya udah, tapi saya doanya pakai cara saya ya. Pakai nama Tuhan Yesus, mau enggak? Kalau dia mau, go ahead saudara, berdoa. Coba saudara lihat apa yang dilakukan oleh Petrus ini. Kisah Rasul 3 ayat 6. Dia berdoa dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Orang itu langsung saudara jalan. Ya, bahkan kalau saudara lihat di ayat 8, melonjak berdiri, jalan kian kemari, melompat-lompat. Wow, ini namanya mujizat. Tetapi saudara, bicara mujizat kesembuhan itu sepenuhnya wewenang Tuhan. Amin. Bukan karena hamba Tuhannya hebat, bukan. Hamba Tuhan manusia biasa. Tuhan mau, kita mau melakukan bagiannya juga, saudara, bisa terjadi mujizat. Hari Jumat yang lalu, berarti hampir 2 minggu yang lalu, ada pertemuan meeting Departemen Misi Happy Family. Ya, kami mulai ingin mengorganisir lebih lagi supaya Departemen Misi ini bisa kuat benar-benar, dan Happy Family juga boleh menjadi gereja yang bermisi bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi gereja-gereja yang membutuhkan, khususnya yang lemah-lemah saudara ya. Nah sudah, waktu pertemuan misi itu ada salah satu hamba Tuhan dari gereja HFC yang kami undang, datangnya telat. Waktu datang telat dia bilang, maaf ya Pak, Bu, saya terlambat datang. Oh ya nggak apa-apa. Kenapa Pak telat? Saya tanya. Habis mendoakan orang sakit. Oh ya, saya tanya juga, siapa yang sakit? Itu ibunya jemaat. Umur sudah 80, koma Bu, udah anak, mantu, cucu udah kumpul semua. Oh ya, sakit apa? Udah 4 tahun sakit. Ya, udah cuci darah 4 tahun, seminggu 3 kali. Ya, udah kena semua ginjalnya lah, jantung semua udah. Ya. Oh ya, ya udah. Selesai meeting, saudara, saya minta nomor teleponnya. Itu saya masih ingat saudara. Itu dari pagi saya sampai malam itu repot, udah yang ngajar, meeting. Ya jadi saya lihat waktu itu jam 11:30 malam. Ya saya pikir ya nggak apa-apa lah ya doa kalau buat keluarga yang sakit, apalagi masuk sudah koma, ya biasanya pasti keluarganya nungguin. Jadi saya telepon, Bu ini Agnes, oh ya, waduh saya mau berdoa ya Bu ya buat mama ya. Oh ya sebentar ya Bu Agnes. Dia bawa handphonenya, dimasukkan ke tempat mamanya yang udah gak sadar, sudah koma. Dihidupkan. Ya, saya doa aja kayak biasa. Saudara-saudara kumpul semua di situ, berdoa bersama, mengaminkan setiap kata doa yang saya ucapkan. Amin, udah Bu ya. Saya juga akan terus berdoa lah ya. Esok paginya sudah hari Sabtu waktu saya mau menemani Pak Hani pimpin doa puasa. Saya baca WhatsApp. Puji Tuhan Bu Agnes, kemarin Ibu doa 11:30 malam, jam 1 mama saya bangkit. Melek matanya, lalu ngomong, waduh. Ya. Tapi saya merasa saudara bahwa ini bukan karena doa saya semata-mata. Ini doa keluarganya, doa hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya cuma menjadi bagian yang terakhir aja doa. Nah itu, melek Bu, waduh puji Tuhan. Saya juga ikut senang. Bapak Ibu Saudara, bagian kita berdoa.
Bagian yang menyembuhkan, kesembuhan, mujizat adalah sepenuhnya wewenang Tuhan. Amin. Jadi saudara, setelah selesai doa puasa, makan, saya bersama Bapak, teman-teman Asir juga ikut kami mengunjungi ini. Tante ini umur udah 80. Benar, sudah panggil tante. Oh, itu ngantuk ya. Ngantuk ya? Ya, bisa ngomong begitu. Jadi berdoa, padahal anaknya bilang dia udah nggak bisa, udah. Selesai berdoa, saudara ya, ngobrol, kita masih ngobrol gitu. Saya iseng sudah, ya. Saya cuma bilang gini, tante suka nasi pecel apa enggak? Suka. Loh, melek matanya gede, ngomong, suka. Loh, kaget, saya juga kaget ngomong tuh loh. Saudara enggak berharap ada respon, kena respon kaget dewek. Suka. Loh, tante mau nasi pecel? Mau. Waduh, langsung seger itu muka sudah kena nasi pecel. Ya, ini nggak ada di pelajaran konseling loh, sudah nggak ada. Saya kaget, yang lain juga kaget. Tak tanggap pisan. Rawon mau tante? Mau. Ayo jangan ngomong aja, ayo pergi. Duh, wah ini waras ini beneran saudara. Tak coba. Tahu campur mau? Oh enggak mau, itu enggak mau. Banyak minyak itu enggak mau. Loh saudara, luar biasa, mata melek. Ya. Saya beberapa hari lalu sudah dikabari, Bu, Mama puji Tuhan udah pindah ke kamar biasa. Sudah semakin baik. Saudara, yang saya ingin saksikan lewat ini, saya enggak merasa bahwa saya ini hamba Tuhan, ada karunia kesembuhan. Saya enggak merasa tuh. Tapi saya merasa bahwa kalau ada orang sakit, ya didoakan. Amin. Kalau kemudian terjadi sesuatu, ya itu adalah Tuhan. Saudara lihat apa yang dialami oleh Petrus waktu orang lumpuhnya berjalan, meloncat-loncat. Orang pasti puji-puji dia kan. Tapi saudara lihat, inilah seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Bukan hanya pemberitaannya fokus kepada Kristus. Tetapi ketika dia menerima pujian, dia menolak. Saudara, pujian manusia, coba lihat Kisah Rasul 3 ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Nah, nggak dipek sudah pujian itu. Kamu lihat orang lumpuh ini sampai bisa jalan melompat-lompat. Kenapa kamu melihat itu seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan? Bukan. Ini saudara ciri orang hidup dipenuhi Roh Kudus. Kembalikan kemuliaan semua Yesus. Mujizat kesembuhan itu wewenang Tuhan. Sebab kalau saudara mulai memetodekan, begitu orang yang lain kita doain nggak sembuh, saudara bisa salahkan yang sakit. Wah ini banyak dosanya, makanya yang ini lain ini. Cari-cari nanti. Wah ini tante punya simpenan apa nih sampai menghalangi. Wah ini nggak percaya. Akhirnya apa sudah? Cawe-cawe kan. Tapi kita mempercayai sudah. Kesembuhan dan mujizat itu wewenang Tuhan. Dan kalau sampai terjadi mujizat, it's God's glory, kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kalau enggak, ya Tuhan punya rencana yang lain. Saya hari Jumat lalu mendoakan juga seorang opa 101 tahun. Permintaannya lain. Ya, biasakan, Bu, doain supaya sembuh. Ini, Bu, capek opa ini, enggak pulang-pulang. Nah, ini. Saya bilang, opa, hidup dan mati tangan Tuhan. Jangan khawatir kalau sudah wayahnya pulang-pulang dewek kok. Jangan putus asa ya, jangan minta-minta Tuhan kapan aku gilirannya, tenang aja. Syukuri. Dia ketawa lihat saya. Ya orang macam-macam coba kalau terus minta sembuh yang 101 tahun, sembuh terus kapan saudara pulangnya? Betul nggak? Kan ada saat saudara memang sudah waktunya pulang, saya doa Tuhan. Biar opa ini pulang seperti petani yang kalau kerja udah capek dari sawah mau tidur, ya udah. Bapak Ibu sudah kita mempercayai
Bahwa betul-betul hidup dipenuhi Roh Kudus, Tuhan mau kita membagikan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Tujuan utama, sasaran utamanya tetap adalah keselamatan jiwa-jiwa. Pertobatan tetap merupakan sasaran utama. Kesembuhan hanya sarana, bukan tujuan utama. Ya udah, karena gak sembuh ya aku gak jadi ikut Yesus loh. Itu hanya sarana. Amin, saudara. Coba kita lihat Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi Petrus tidak kehilangan sasaran, dia fokus. Sasaran utama jiwanya selamat. Saudara, hanya karena melulu asal sembuh aja kemudian saudara cari-cari pertolongan yang lain di luar Kristus, di luar kehendak Allah, itulah yang akan menyeret saudara nanti justru akan mengalami penderitaan yang kekal. Sekarang kita lihat berikutnya apa yang dilakukan saudara oleh Petrus. Bukan hanya berdoa membawa berita keselamatan, berdoa untuk orang yang sakit, tetapi juga dia menegur kalau ada yang salah. Jemaat yang salah dia nggak diemin aja, masa bodoh, tidak. Dia menegur yang salah. Tidak kompromi dengan yang tidak jujur. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang kelima. Ayat 1 dan ayat 2. Kisah Rasul pasal 5 ya. Catat ya, oke. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Saya ingin ceritain dulu latar belakang kehidupan gereja mula-mula ini luar biasa. Setelah kebangunan rohani 3.000 orang percaya Yesus lalu dibaptis. Mereka berkumpul saudara setiap hari di rumah-rumah giliran. Dan sudah karena mereka melihat bahwa hidup orang-orang percaya ini ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak sekedar mengembalikan persepuluhan. Tetapi sudah dikatakan mereka ini menjual tanah mereka, kepunyaan mereka. Dan hasil penjualan itu dibawa di depan kaki rasul-rasul, dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nanti sudah bisa baca itu. Kisah Rasul 4 ayat 34-35. Waduh, kalau zaman sekarang sih mimpi kali ya. Saudara jualin tanah, rumah semuanya deposito dicairin, bagi-bagi. Mimpi kali, gereja sesat ini. Tapi ini sudah gereja mula-mula ini. Itu sebabnya kalau ada orang Kristen zaman sekarang berdebat soal persepuluhan, enggak mau mengembalikan persepuluhan. Saudara lihat ini, mereka tidak sekedar persepuluhan, mereka jual semuanya dibagi-bagi ya. Dia juga dapat, tapi dia enggak pek sendiri. Waduh, saya merasa saudara, season ini, masa seperti ini bisa terjadi kalau Tuhan mau melakukan sesuatu. Amin. Tapi sekarang saya enggak kasih perintah saudara-saudara, waduh pasti enggak laku dan dicap gereja apa ini. Tadi aku dibilangi semua surat-surat tanah kumpulin toko-toko, waduh. Tapi ini terjadi benar-benar saudara, Alkitab mencatat. Sehingga dikatakan terjadi saudara satu kehidupan yang balance. Enggak ada yang kaya sekali, enggak ada yang miskin sekali. Semua hidup bersama-sama sesuai dengan keperluannya. Nah, ada suami istri namanya Ananias dan Safira. Dia lihat contoh yang dilakukan oleh Yusuf, ya, Barnabas disebut Yusuf ini. Aduh, dapat pujian. Dia mau, sudah pujiannya mau. Jadi jual saudara tanahnya, hasilnya dia tahan sebagian, yang lainnya dia bawa ke rasul-rasul. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Ananias dan Safira melakukan ini? Bapak Ibu, disinilah kita belajar bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki kepekaan, sensitivity secara rohani. Ayat 3 dikatakan Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ketidakjujuran
itu saudara merupakan satu pintu menuju satu kehidupan yang akan dicaplok saudara, dijerat oleh iblis. Ketidakjujuran itu peluang hati kita dikuasai iblis. Iblis seperti dibukakan platformnya, nah gak jujur kan? Munafik kan? Gak benar kan? Itu seperti dibukakan. Saudara, dan mendustai hamba Tuhan. Ananias dan Safira gak mengira kalau Petrus tahu kan? Sehingga Petrus berkata, Pak, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Maksudnya, kamu kalau bawa memang itu adalah sebagian yang kamu bawa, ya ngomong aja ini sebagian, sebagian lagi saya simpen. Tapi rupanya Ananias dan Safira nggak begitu. Dia jual, dia bilang inilah hasil seluruhnya. Dia nggak menyangka sudah kalau Petrus dipenuhi Roh Kudus dan berkata, kamu sudah dikuasai iblis. Kamu mendustai Allah, kamu bukan mendustai manusia. Hati-hati Bapak Ibu. Hari-hari ini kita mungkin tidak melihat orang kalau bohong langsung geblak mati, enggak. Tapi siapa tahu sudah itu bisa terjadi. Kita mau menjaga hidup kita, saudara, hati nurani ini tetap murni. Ada yang salah, kita mau tegur secara baik-baik tapi tegas. Apa aplikasi yang mau saya bagikan sudah mengenai peristiwa ini? Saudara-saudara sekalian, saya mau aplikasikan dalam hal pengajaran. Hari-hari ini hari yang terakhir. Saudara, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak seimbang. Pengajaran yang salah. Tetapi orang gak berani tegur. Aduh gak enak lah nanti. Nah, tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara. Prinsip-prinsipnya. Pengajaran yang salah yang pertama adalah saudara mengajarkan orang kembali kepada Taurat. Kembali kepada perjanjian lama. Dengan segala ritual-ritual yang ada. Orang yang hidup di dalam hukum Taurat itu sangat takut kena kutuk. Itu sebabnya kemana-mana bawa minyak supaya enggak dikutuki. Ya. Mau pemberkatan harus ada minyak. Mobil baru diminyaki. Mau mulai pelayanan mimbar diminyaki. Mau keluar rumah supaya langkah kakinya berhasil diminyaki. Tangan diminyaki. Saudara, saya enggak menyalahkan kalau saudara berdoa pakai minyak, ada dalam Alkitab. Tapi kalau kita sudah mengkultuskan, membuat minyak ini apalagi perjamuan kudus seperti satu jimat, waduh enggak betul. Enggak benar saudara. Orang yang mencoba menarik kepada perjanjian lama, sampai ritual-ritualnya pun ikut serta. Jubah-jubah pakai kayak imam-imam. Semua saudara, aksesoris berbau Yahudi, dia rasa bahwa itu membuat kita lebih saleh. Tidak saudara. Sampai enggak lagi merayakan Natal, merayakannya hari rayanya Yahudi, pondok daun. Padahal Yesus sudah bilang apa? Aku datang menggenapi hukum Taurat. Amin. Kutuk hukum Taurat sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita tidak lagi hidup dalam kutuk Taurat. Tapi berapa banyak sudah orang senang. Wah itu loh. Wah hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, ini miring ke sini, ini miring ke sana. Tidak Taurat, tetapi saudara pengajaran yang hanya menekankan anugerah. Tanpa mengimbangi dengan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Hidup kita memang anugerah. Amin. Tapi jangan lupa setelah diberi anugerah ada tanggung jawab. Untuk kita hidup benar, hidup saleh, menjaga hidup kita. Berjuang sampai pertandingan yang terakhir. Pengajaran yang terlalu menekankan sisi anugerah berkata apa? Kita nggak perlu tertemplak oleh Roh Kudus, nggak perlu. Dosa yang kita lakukan dulu, sekarang dan yang akan datang nggak perlu minta ampun lagi, sudah selesai ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Jangan amin, ini salah ini.
Saudara, pengajaran ini membuat orang apa? Enak, gampang aja. Dosa masa datang pun sudah ditebus kok oleh darah Yesus. Akhirnya kita tidak lagi bertanggung jawab. Kita tidak lagi menjaga hidup kita, saudara. Saleh, kudus. Firman Tuhan berkata kita harus berlari-lari, berlomba masuk kepada perlombaan iman. Amin. Ini saudara, ini hari-hari ini. Yang ketiga saudara, pengajaran yang hanya menekankan pekerjaan roh. Roh, terus roh. Ya. Tuhan berbicara sama saya. Bahwa suami yang ada sekarang ini bukan dari Tuhan. Ya. Dia menghalangi pekerjaan Tuhan. Jadi gimana ya Tuhan? Ceraikan dia. Tuhan, saya gak berani Tuhan. Kalau ini dari Tuhan, saya minta konfirmasinya Tuhan. Saya akan siapkan. Saudara pikir kalau saudara berdoa yang dengar itu cuma Tuhan? Kalau saudara berdoanya tidak sesuai firman, iblis tuh dengar. Kita lu gak usah tanya sama Tuhan, Tuhan itu benar gak saya disuruh menceraikan suami. Firman Tuhan aja jelas berkata apa? Aku benci perceraian. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Jadi gak perlu minta konfirmasi kan. Minta konfirmasi ya ditanggap. Bu, saya ketemu Tuhan ngomong begini-begini. Itu suami ibu itu bukan dari Tuhan. Oh ya, waduh, ini saya gak ngomong-ngomong kok bisa tahu. Bukan 1, 2, 3, mau 1000 juga kalau salah ya salah. Betul saudara? Hati-hati. Rohnya siapa saudara? Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Memang ada hal-hal yang khusus. Hosea perintahkan mengawini pelacur. Jangan saudara di ini, saya disuruh sama Tuhan. Kawin sama pelacur, coba gimana kalau saudara kayak begitu. Itu kan kasus yang khusus karena Tuhan ingin menggambarkan ini loh, pelacur itu bangsa Israel nih loh, kayak pelacur ini. Udah kotor hidupnya, tetap Tuhan itu mau mengawini, mau mencari bangsa Israel. Itu gambaran, bukan perintah benar-benar. Saudara kalau kita terlalu ngeroh, ya ini nih. Apalagi Indonesia latar belakangnya klinik-klinik, mau bangun rumah cari Hong Shui dulu. Tanya dulu Hong Shui punnya gimana, tangganya berapa, madep mana pintunya, ininya. Wah cocok udah kena kayak begini. Ya, mau jual rumah cari dulu siapa hamba Tuhan bisa dengar suara Tuhan ya. Kita tanya sama Tuhan. Waduh saudara. Akhirnya apa? Terlalu ngeroh saudara enggak lagi mau belajar firman. Belajar firman itu kan perlu waktu, perlu tenaga, males. Aku pinginnya sing langsung saya spleng, jalan tol. Cari Tuhan bisa ngomong apa. Waduh Bapak Ibu. Ini pengajaran yang salah, yang ketiga yang terlalu roh. Sampai akhirnya sudah bukan Roh Kudus yang bicara. Tapi roh manusia. Betul sudah? Tapi roh-roh yang lain. Sekarang yang keempat sudah. Pengajaran yang hanya mengandalkan intelek, pengetahuan. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Ini juga salah. Pokoknya intelek, logika. Wah, saudara, Yesus bicara sama Nikodemus, seorang harus dilahirkan kembali, baru dia bisa masuk kerajaan Allah. Sesuai pakai logika. Gimana aku bisa dilahirkan kembali? Apa aku harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Oh bukan. Kamu harus dilahirkan oleh air dan roh. Jadi saudara ini kesalahan yang keempat nih. Terlalu intelek, terlalu pengetahuan, kurang diimbangi kebergantungan kepada pekerjaan kuasa Roh Kudus. Akhirnya apa? Saudara tahu belajar terus tapi enggak memberi diri dipimpin Roh Kudus. Kering. Kita akhirnya cuma menjadi seperti orang Farisi. Tahu banyak tapi tidak menjalankan. Bapak Ibu Saudara Tuhan mau. Hidup kita memiliki strong impact. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan. Amin. Apa yang ada dalam firman Tuhan yang udah jelas, kita nggak usah tanya-tanya lagi. Jalankan itu. Bagi anak muda nggak perlu tanya lagi. Bu,
Saya boleh gak kawin sama yang gak seiman? Tolong tanyain sama Tuhan ya. Baca tuh ayat 2 Korintus 6 ayat 14, itu Tuhan udah bicara. Terang dan gelap jangan bersatu. Bu tapi dia baik, bu gini. Ya udah baca. Nah, ya udah. Jangan buang-buang waktu saudara, apa yang sudah ada dalam firman kita jalankan. Amin. Strong impact. Yang kedua, kalau tadi adalah dengan memberi diri dipimpin Roh Kudus. Yang kedua adalah gimana saudara bisa mengalami dan memiliki dampak yang kuat. Saudara harus memiliki komunitas hidup yang baru. Penting sekali. Saya udah lihat banyak puluhan, ratusan orang ke gereja lama bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi teman-teman lamanya podo, gak berubah. Gak ada impactnya. Begitu dia kena teman lama, blep langsung. Bu kenapa saya gak bisa lepas-lepas rokok, minum, judi, wedoan. Tanya aja. Temanmu siapa? Ya temanku ya gitu, ya podo, ya itu saudara. Saudara mau strong impact, saudara harus memiliki komunitas hidupnya baru. Amin. Ke gereja lu saudara sejam 2 jam. Habis itu ketemu lagi teman-teman baru yang gitu, waduh ya cepet. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Pemuritan. Kelompok yang kecil. Itu merupakan perintah Tuhan. Tuhan berkata Matius 28 ayat 18. Itu pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Pergilah jadikanlah semua bangsa itu muridku. Memuridkan. Dia berkata segala kuasa di surga dan di bumi sudah aku berikan. Sudah kasih kuasa itu. Sekarang bagianmu kalau sudah aku kasih kuasa apa? Sudah dikasih bondo, dikasih modal sama kayak orang tua. Nih aku kasih modal, segala kuasa aku berikan nih modalnya. Sekarang dagang ngodewe, kira-kira gitu. Tuhan sudah kasih modal, kuasa Roh Kudus diberikan. Sekarang pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, bukan hanya sekedar pengikut. Kalau sudah percaya, beri diri mereka dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ajarlah mereka melakukan. Sampai saya bold itu. Mengajar untuk melakukan segala perintah Tuhan. Saudara kalau besar kayak begini saya ngomong. Saudara bisa masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau dalam kelompok kecil. Saudara muridkan, saudara tanya. Bapak istrinya berapa? Ya dulu saya belum bertobat bu, 4 bu. Oh. Loh kalau di kebaktian gini kan enggak kelihatan sebab yang dibawa cuma 1 kan. Tapi sudah kalau dalam kelompok kecil saudara bisa ada dialog. Jangan ya Pak ya, aduh Bu saya susah gini-gini. Ya udah saya doain gini loh caranya Pak. Ada komunikasi, betul sudah. Ini amanat agung. Ajarlah mereka melakukan. Bukan cuma mengetahui, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan janji penyertaan Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak Ibu, komunitas yang baru. Pentingnya ibadah, pemuritan kelompok yang kecil. Membuat kita bisa bertumbuh saudara di dalam pengetahuan kebenaran firman. Saudara lihat Kisah Rasul 2 ayat 42. Orang-orang yang baru percaya dibaptis ini. Mereka ketemu di kelompok-kelompok dikatakan mereka bertekun. Dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Saudara dalam kelompok kecil bisa saling menasehati. Kalau cuma kelompok besar begini saya nggak tahu satu-satu. Betul nggak sudah? Tapi kalau kelompok kecil saling kenalan, belajar terbuka. Di HFC saudara ada family cell, saudara bisa cari yang paling dekat dengan rumah. Untuk ibu-ibu ada kelompok pemuritan, Motherwise itu ada kelompoknya. Bicara seminggu sekali ketemu, saling mendoakan, saling terbuka. Ya. Saudara ada kelompok juga pemuritan certificate program, belajar benar-benar firman Tuhan tapi juga ada kelompok. Bapak Ibu saudara kita perlu
Saya bertumbuh, saudara, awalnya saya bisa dipercaya berkhotbah. Bukan karena, saya kalau ke gereja pasti saya tipe orang yang bukan duduk di depan. Saya cari tempat yang paling belakang, itu tipe saya. Jadi gimana sudah saya akan bisa ditunjuk, gak mungkin kan. Tapi ketika saya mahasiswa, saya ada dalam kelompok-kelompok kecil. Kami mau bikin KKR, saudara, karena semuanya mahasiswa yang memodali sendiri bikin KKR, uang tabungan semuanya kita mau ada KKR. Jadi saudara kalau ketemu kita sharing, nggak panggil hamba Tuhan, panggil hamba Tuhan luar harus kasih persembahan, kasih lagi. Ya kita mahasiswa nggak ada bos, nggak ada yang sponsor, semua brosur bikin sendiri, nyetak, nyablon sendiri, bagi sendiri. Nah dari situ karena dapat giliran saya juga dapat giliran. Kamu juga ya bawain ya. Cing, ya nama saya lama saya. Kamu bawain ya. Saya diem aja. Gak bisa. Mereka semua tahu saya itu pendiam. Enggak lah kita giliran. Udah kamu mah 5 menit aja katanya. Underestimate sudah gak apa-apa. 5 menit aja. Yang lain kasih 20 menit aku 5 menit. Iya. 5 menit itu aku persiapan sungguh-sungguh. Waktu sharing mereka melongo. Loh kamu kok kalau udah ngomong enak ya. Minggu depan kamu lagi 20 menit. Wih. Loh, kalau tidak dalam kelompok kecil, mana tahu saudara mereka itu, saya pun tidak tahu kalau ternyata Tuhan itu memberikan kepada saya ada karunia roh untuk mengajar. Betul gak saudara? Disitulah kita di kelompok kecil itu tidak hanya saling tolong menolong, tapi kelompok kecil juga sarana saudara bawa jiwa, menginjil ke gereja langsung gak mau. Ayo ya ke rumah saya yuk. Kita makan-makan, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Nanti kalau ada beban didoakan. Kelompok kecil ini juga tempat terbaik untuk mengembangkan karunia Roh Kudus. Terus aja keluarin itu sampai 5. Mengembangkan karunia Roh Kudus dan talenta rohani. Itu yang saya alami saudara. Ya, sampai ketika mau bikin KKR mahasiswa. Mereka semua berdoa, Tuhan siapa ya worship leadernya, mereka berdoa, berpuasa. Persis seperti di dalam Alkitab ketika mereka mau mencari orang-orang yang diutus. Ini mahasiswa-mahasiswi termasuk saya, kita berdoa, berpuasa, tanya Tuhan siapa yang engkau mau pilih. Heran saudara, semua teman saya kurang lebih ada 20 ya. Semua mahasiswa-mahasiswi, bukan dari satu universitas, semua menunjuk saya. Tuhan bicara kamu, hah saya? Aduh gak bisa. Apalagi dulu gak ada training WL, gak ada. Terus yang lain, iya saya juga rasa ini watching ini. Yang lain juga iya, semua nunjuk saya mateng ini. Tapi dari kelompok kecil. Saya tiba-tiba di gereja dipilih, enggak. Saya juga gak tahu karunia saya apa. Saya juga gak tahu kalau Tuhan itu kasih karunia mengajar, memuji, menyembah. Gak pernah tahu. Tuhan pakai the small community. Amin. Itu sebabnya kalau saudara udah belasan tahun, puluhan tahun gitu aja. Apakah saudara sudah punya komunitas yang baru? Komunitas di mana saudara bisa berkembang, bertumbuh bersama-sama, mengembangkan talenta-talenta rohani. Tuhan Yesus bayangkan saudara, muridnya 12, 1 ada yang gagal lagi ya. Dia mungkin diremehkan, umurnya cuma 33 tahun setelah itu dia mati di kayu salib. Karena itu misinya, 3 hari kemudian dia bangkit. Menurut mata dunia dia gagal ini. Tapi saudara pemuritan. Bukankah itu juga ditiru oleh dunia marketplace, dunia bisnis. Multi level marketing, kecil-kecil. 1, ayo diajari. Jadi. 1, kumpulin 5, diajari. Hebat itu dampaknya. Sumbernya siapa? Alkitab. Siapa saudara? Pertama, Yesus. Amin. Saudara kalau dalam hati mau, Tuhan saya mau punya strong impact. Ini saudara. Setelah kita dipenuhi Roh Kudus, kita mau memiliki komunitas yang baru. Saudara bisa berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan pasti akan siapkan. Sekarang masuk kepada kesimpulan. 1, kehidupan yang berdampak kuat harus mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Yaitu bertobat sungguh-sungguh, lalu dipenuhi
dikuasai Roh Kudus. Janji Tuhan bagi semua orang itu sama sudah. Siapa saja Tuhan mau kita dipenuhi Roh Kudus asal kita mau membuka hati. Yang kedua, kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus memiliki dampak yang luar biasa. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus dia bisa berani, hatinya membara, sudah pingin orang lain juga mengalami keselamatan. Berani beritakan Injil keselamatan, memenangkan jiwa baru bagi Kristus. Ada orang sakit, ada orang punya beban, kita berani mendoakan. Mendoakan orang sakit memiliki pergumulan hidup. Berani menasehati, menegur dengan kasih, jangan menghakimi, ya, dengan kasih, tapi disertai ketegasan. Yang ketiga, yang terakhir, kehidupan yang berdampak akan terlihat lebih kuat jika kita bersatu dengan komunitas kecil yang baik dan rohani. Amin. Saudara yang belum bergabung, punya kelompok, coba saudara berdoa. Ya, di Warta ada kelompok-kelompok kecil, saudara bisa, atau saudara bilang, Bu saya mau Bu rumah saya, silahkan. Apa-apa, ini mumpung Pak Kadarusman ini koordinator Embong Sawo 2, sekaligus koordinator Family Cell. Bu saya mau, Pak saya mau Pak. Ya nanti dibimbing, diarahkan. Sehingga ada kelompok-kelompok baru. Kita bisa menguatkan, kita bisa saling menasehati, kita bisa menumbuhkan karunia-karunia roh kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.